gambarkan dari dengan menggunakan pada bidang S ya. Jadi ada bagian real dan ada juga bagian imajiner. Jadi pada sumbu X itu bagian real, sedangkan sumbu Y ada bagian imajiner. Kemudian rod locus itu selalu berjalan ya dari pol. Pol itu ada akar-akar di bagian penyebutnya yang kita sebut sebagai K sama dengan 0 ke bagian ini zero, yaitu akar-akar dari bagian pembilangnya. Kemudian banyaknya rod locus itu sama dengan banyaknya pol atau banyaknya zero yang terbanyak. Jadi kalau misalkan di dalam sistem tersebut tuh nilai polnya itu ada 3, zero-nya ada 2, maka kita sebutkan bahwa daerah rod locusnya itu ada 3. Karena yang terbanyak tadi akar daripada pol, yaitu di bagian bawah. Kalau yang banyak di bagian zero, maka akarnya sama dengan banyaknya bagian zero. Pokoknya banyaknya rod locus sama dengan banyaknya pol. Kalau yang lebih banyak pol ya. Sedangkan sama dengan zero, kalau yang terbanyak adalah zero-nya. Itu akar-akar di bagian atas ya. Kemudian plot pol dan zero pada sumbu real, itu lokasi rod locus pada sumbu real ini ada di sebelah kiri ya. Jadi lokasi rod locus di sebelah kiri pada sumbu real itu terletak di sebelah kiri daripada jumlah pol dan zero yang ganjil. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa rod locus selalu berjalan dari pol, yaitu untuk K sama dengan 0, ke zero, yaitu untuk K tambah hingga. Rod locus ini selalu simetri dengan sumbu real, ya selalu simetri dengan sumbu real, baik itu bagian atas maupun bagian bawahnya. Kemudian menghitung sudut asimptotik ya, karena rod locus ini untuk K tambah hingga dia mengikuti garis asimptotik, di mana titik potong antara garis asimptotik dengan sumbu real ini kita bisa gunakan rumus ini, yaitu jumlah daripada pol dikurangi zero dibagi dengan banyaknya pol dikurangi dengan banyaknya zero. Kemudian dia akan membentuk sudut ya, garis asimptotik dengan sumbu real akan membentuk sudut ini 2L plus 1 dikalikan 180 dibagi dengan banyaknya pol dikurangi dengan banyaknya zero, di mana nilai L ini menandakan banyaknya rod locus. Kalau rod locusnya ada 2, maka nilai L-nya 0 dan 1. Kalau rod locusnya ada 3, maka 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan titik potong antara rod locus dengan sumbu real, ya. Kalau yang tadi kan garis asimptotik ya. Kalau yang ini titik potong antara rod locus dengan sumbu real ini kita sebut juga sebagai breakaway point, ya, atau break in point, biasa disebut seperti itu. Maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu DK per DS sama dengan 0. Di mana nilai K ini adalah seper GSHS, ya. Sedangkan nilai K GSHS ini sama dengan min 1, ya. Kalau kita buat dalam harga nilai mutlak, ya, maka GSHS atau nilai K sama dengan seper GSHS. Ya. Karena di sini nilainya bukan harga mutlak, maka min seper GSHS. Kemudian untuk menentukan titik potong rod locus dengan sumbu imajiner, maka kita bisa menggunakan metode Rothe-Hurwitz ya, stabilitas metode Rothe-Hurwitz, yaitu dengan membuat deret rod ya. Kemudian kita bisa juga mensubstitusi S dengan J omega ya pada persamaan karakteristik. Kemudian kita buat bagian real dan bagian imajinernya sama dengan 0, sehingga nanti akan kita dapatkan nilai omega dan juga nilai K-nya. Ini kemarin kita sudah bahas. Kemudian pada saat ini polnya itu ada akar yang kompleks konjugat, maka akan terdapat sudut departur atau sudut berangkat, di mana besarnya sudut departur atau sudut berangkat ini adalah 180 derajat dikurangi jumlah dengan sudut ya, jumlah sudut-sudut yang ada pada polnya tadi ya, pada pol ditambah dengan jumlah sudut-sudut yang ada pada zero-nya. Nah, ini kalau ada pol yang kompleks konjugat. Ya. Sedangkan kalau ada zero yang kompleks konjugat, maka nanti akan timbul sudut arrive, yaitu sudut kedatangan. Di mana rumusnya sudut kedatangan ini 180 derajat plus jumlah daripada sudut-sudut yang ada pada pol, bedanya di sini negatif, di sini positif ya. Pol
kemudian dikurangi jumlah sudut-sudut yang ada pada zero. Kalau ini positif, ini kita kurangi. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita, ini kayaknya kemarin sudah dikerjain ya, saya lihat ada beberapa dan kayaknya sih sudah bisa ya. Sudah bisa, jadi di sini ada suatu sistem, kita bahas lagi ya, ini ya. Perlu dibahas nggak kira-kira? Untuk latihan aja ya. Iya Bu, boleh. Ya, oke. Jadi suatu sistem dengan open transfer function ini kan GS per GRS dikali plus 2 dikalikan dengan S plus 7 dikalikan S plus 12 ya. Kemudian yang ditanyakan gambarkanlah root locus daripada sistem ini ya, yang open loop ini. Kemudian dapatkanlah ini titik potong antara root locus ya dengan sumbu imajiner ya. Kemudian hitunglah ya, ini sumbu imajiner ya J omega, dan hitunglah nilai K-nya. Jadi yang ditanya di sini berapa nilai omeganya, frekuensinya pada saat dia memotong sumbu imajiner, kemudian berapa nilai K-nya. Nah, kemudian yang ketiga ditanya breakaway point, yaitu titik potong antara root locus dengan sumbu realnya. Nah, pada titik berapa, yaitu pada titik berapa, kemudian tentukan nilai K-nya. Nah, kemudian dapatkanlah closed loop ya, closed loop tadi pada saat damping rasionya ya nilainya 0,55. Ini kemarin belum ada, ini saya tambahkan sedikit. Karena nanti akan kita gunakan juga pada saat kita kompensator ya, kita memperbaiki kinerja sistem. Nah, kemudian yang 5 ya, yang kelima gambarkanlah respon transient pada saat K ya, nilai K yang ini kita dapat ya pada saat breakaway di titik breakaway point di mana input yang diberikan adalah unit step function. Jadi kita diminta menggambarkan respon transientnya pada nilai K yang berada titik potong antara root locus dengan sumbu realnya. Pada titik itu kita dapat titik, kita hitung nilai K-nya. Nah, pada saat nilai K itu gambarkan responnya. Jika inputnya adalah unit step function. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, maka yang pertama kita gambarkan dahulu ini root locus. Di sini kalau kita lihat dari open transfer function-nya, di sini kan hanya ada 3 buah pole. Ya, ada 3 buah pole, yaitu di min 2, min 7, sama min 12. Ya, di mana zero-nya tidak ada, karena tidak ada akar di sini, di bagian atas. Jadi otomatis banyaknya root locus ini ada 3. Daerah root locus itu ada 3 buah. Karena dia jumlahnya sama dengan pole, jumlah pole-nya yaitu 3. Di sini. Jadi kita bisa buat gambarnya ya. Di sini kalau kita lihat di gambar, yaitu di titik min 2, ini min 2, kemudian min 7, kemudian min 12. Ini semuanya untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. Karena di bagian atas ini tidak ada akar, otomatis semua titik K0, K0 ini akan berakhir di tak berhingga. Nah, cuman kita nggak tahu berakhirnya tak berhingga di mana. Jadi kita pakai bantuan garis, kita lihat dari garis asimptotiknya. Nah, jadi di sini K0 otomatis di sini harus ada titik potong. Ya, antara min 2 sama min 7 yang akan menuju ke tak berhingga. Kemudian antara K sampai ke tak berhingga, di sini kita lihat kan dia daerah ininya kan daerah root locusnya kan kalau berada di sumbu real kan ini 1, dia sampai ke min 7 di daerah root locus. Kemudian yang ini bukan. Kemudian yang dari min 12 ke sebelah kiri ini daerah root locus. Ya. Jadi kita sudah tahu kalau yang ini pasti dia menuju ke tak berhingganya di sini mungkin ya. Tapi kita lihat dari garis root locus dulu. Nah, kemudian di sini kita cari dahulu titik potong antara garis asimptotik dengan sumbu real ini. Kita pakai rumus ya, jumlah daripada pole yaitu min 2, min 7, min 12 dibagi dengan banyaknya pole-nya yaitu 3. Zero-nya nggak ada 0 ya. Jadi 7 ditambah 29 ditambah 12 dibagi 3 ketemunya min 7 ya. Jadi di sini di titik min 7 ini kita dapatkan titik potong antara garis asimptotik dengan sumbu realnya. Nah, kemudian membentuk sudut berapa?
Nah, ini kita cari karena tadi ada 3 daerah lokus, maka L-nya 0, 1, 2. Ya, gitu ya. 0, 1, 2. Ya. Nah, sekarang sudutnya yaitu 2L plus 1 dikalikan 180 dibagi dengan 3. Jadi di sini kita masukkan untuk L sama dengan 0, maka kita tinggal 0 ya ditambah 1 kan 1 dikalikan 180 dibagi 3, 60. Kemudian kita masukkan 1 ya, 3 dibagi 3 180 ya. Kemudian kalau 2 jadinya 5 ya, 5 dibagi dikalikan berapa 8? 6, 300 ya. 300. Jadi kita dapatkan sudutnya 60, 180, 300. Nah, jadi dari sini kita tarik 60 derajat. Nah, ini dia garisnya. Ya, garis asimptotiknya. Kemudian yang 180 derajat itu ini. Yang menuju ke tak berhingga. Kemudian 300 derajat itu ini. Ya, ini garis asimptotiknya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Atau ada mau ditanyakan? Ngerti ya cara mendapatkan garis asimptotik? Jadi garis asimptotiknya tuh ini, yang warna biru ini. Ini, kemudian yang ini. Karena dia berpotongan dengan garis sumbu real di min 7 membentuk sudut ini 60, 180, 300. Tadi kan ada 3 daerah lokus. Kita sudah tahu dari K0 menuju tak berhingga, K0 menuju tak berhingga, daerahnya di sini, satunya lagi daerahnya ini. Dari K0 menuju tak berhingga membentuk sudut 180. Jadi ada 3 daerah lokus. Kira-kira udah paham ya? Nggak ada yang bertanyakan ya? Saya lanjutkan. Kemudian tadi kan kita sudah tahu garis rod lokusnya. Ya. Sekarang bagaimana cara kita mau menentukan rod lokusnya? Tadi garis asimptotiknya kita sudah tahu ya, sudah tahu garis asimptotik. Sekarang kita cari rod lokus, yaitu breakaway point, yaitu titik potong rod lokus dengan sumbu real. Jadi kita untuk menghitung itu kan kita bisa gunakan dk per dt sama dengan 0. Kalau di sini hitungnya ini dulu ya. Boleh kalau ini terserah. Tadi pertanyaannya apa dulu sih? Oh, dengan sumbu imajiner dulu boleh. Hitung yang sumbu imajiner. Kalau dengan sumbu imajiner kita cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya kan ini dikalikan semuanya ditambah dengan K. Jadi di sini S pangkat S plus 2 dikalikan S plus 7 dikalikan S plus 12 ditambah dengan K, ketemunya ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, untuk menentukan titik potong antara rod lokus dengan sumbu imajiner, maka di sini kita bisa menggunakan metode Rothe-Hurwitz. Ya, kita gunakan metode Rothe-Hurwitz, yaitu deret rod. Di sini kita masukkan dari pangkat tertinggi yaitu S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Kemudian kita masukkan koefisiennya pada 2 baris pertama, yaitu 1, 21, 122, 168 plus K. Karena di sini kan S pangkat 0. Nah, kemudian tinggal kita kalikan aja 21 kalikan 122, ya, dikurangin ini. Jadi berapa nih? 21 kali 22 dikurangin 168 min K per 21, ya ini nilainya. Jadi nilainya 2394 min K per 21. Nah, ini saya buat sama dengan 0, supaya dia berpotongan dengan pada sumbu imajiner. Jadi ketemukannya adalah 2394. Ketemukan 2394, yaitu titik potong antara sumbu real dengan sumbu imajiner. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita gunakan MATLAB itu ini, 2,3 berapa nih, 39 atau 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3, jadi sekitar 2300 saudara ya, sama 2394. Kemudian pada baris yang kedua ini ya, untuk mendapatkan titik omega-nya kita buat persamaannya. Jadi 21 S kuadrat ditambah 168 ditambah K sama dengan 0. Kita masukkan K-nya ini. Kita sudah tahu yaitu 2394. Kemudian kita jumlah, nanti ketemu S kuadratnya sama dengan, ini tandanya kan plus sebelah K. Jadi jadi negatif kan. Negatif jumlah ini dibagi 21 ketemunya min 122. Jadi omeganya kan S kuadrat ini kan sama dengan min J omega kuadrat.
Ya, min J omega kuadrat ini kan negatif ya min. Jadi omega kuadratnya 122 akar 122. Ya untuk omeganya akar 122 ketemunya 11. Jadi titik potong rod locus dengan sumbu imajiner pada titik omega sama dengan 11. Jadi frekuensinya sama dengan 11 ini kalau kita lihat di MATLAB ketemunya 11. Cara hitungnya sama seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya masih belum ada ya. Belum ada ya. Yang lain juga nggak ada ya, masih bisa ya. Oke, jadi ya. Kenapa kalau dari 21 S kuadrat itu? Iya, karena yang ini lebih mudah daripada saya harus menghitung yang pangkat 3. Ya, kalau pangkat 3 kan dia nanti S pangkat 3 plus 122S ya. Jadi nanti agak ini, cari ini aja yang lebih gampang. Nilai K-nya kita juga sudah tahu. Jadi bisa kita buat 21S plus 168 plus K, tinggal S kuadrat, 21S kuadrat sama dengan nilai ini. Masukkan K, ketemu. Daripada nanti kita harus hitung akar pangkat 3. Seperti itu. Iya, kira-kira Iwan tadi, Iwan yang tanya ya tadi. Oh iya baik Bu. Iya, nyari yang gampang aja, yang mudah aja maksud saya. Ini lebih mudah diselesaikan. Ya ini bisa ya. Kemudian kita dapatkan omeganya 11. Selain cara pakai metode Rother-Hardwicke ini, bisa juga kita masukkan nilai S-nya sama dengan J omega. Cuman agak hitungannya agak lama, agak panjang ya. Jadi kita hitung J omega kuadrat pangkat 3, jadi min J omega pangkat 3, kemudian min 21 omega kuadrat, min 122 J omega plus 168 plus K sama dengan 0. Nanti ketemu ada bagian real, ada bagian imajiner. Jadi bagian realnya kita nolkan, bagian imajinernya kita nolkan. Nanti kita mendapatkan nilai K juga. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama bisa pakai metode Rother-Hardwicke. Cara yang kedua kita masukkan nilai S-nya sama dengan J omega. Ya, seperti itu. Nanti ketemu hasilnya juga sama. Ketemu omeganya 11, K-nya ketemu 2394. Seperti itu. Nah, ini kita dapat titik potong antara rod locus dengan sumbu imajiner. Nah, sekarang kalau mau cari titik potong antara rod locus dengan sumbu real, sumbu realnya ini, yaitu di titik ini, maka kita bisa turunkan dari K. Ya, jadi di K ini nilainya kan sama dengan ini kan seper GSHS. Jadi otomatis nilai K-nya ya sama dengan ini, pangkat ini ya. Nah, sama dengan ini. Nah, ini kita turunkan terhadap S ya. Jadi 3S pangkat 2 jadi 42S, kemudian 122 sama dengan 0. Kemudian ini kita cari akarnya. Nah, ketemu akarnya ini yang pertama min 9,89, sedangkan yang kedua min 4,11. Kita lihat di sini daerah rod locus yang memenuhi itu yang mana? Daerah rod locus ini kan nggak antara min 2 sampai min 7. Ya kan? Min 2 sama min 7 sama lebih kecil dari min 12. Sedangkan di sini min 9. Min 9,9 ya, enggak min 9,9 itu kan posisinya di sini. Ini kan bukan daerah rod locus. Jadi ini tidak memenuhi, enggak kita ambil. Karena yang harus kita ambil adalah daerah rod locus. Ya. Jadi sedangkan min 4,11 itu di antara min 2 sampai min 7 di sini. Nah, jadi inilah yang kita ambil sebagai titik potong rod locus dengan sumbu real seperti itu. Jadi ngerti kenapa yang kita pilih min 4,11 karena dia berada titik ini berada di daerah rod locus. Jadi kita bisa tahu bahwa titik potongnya yaitu di min 4,11. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang untuk menghitung nilai K dari persamaan karakteristik. Tadi kan titik potongnya kan di min 4,11.
kita masukkan aja ke persamaan karakteristik. Maka kita masukkan S pangkat 3 yaitu min 4,11 pangkat 3 ditambah 21 pangkat ini min 4,11 pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, nanti ketemu nilai K-nya 48,11. Selain cara ini, kita masukkan ke persamaan karakteristik, bisa juga kita gunakan ya. Bisa juga kita gunakan cara ini. Tadi rumusnya ini apa? Ini ya. Jadi bisa saya buat nilai K sama dengan harga mutlak dari ini. Bisa juga saya buat K, kan kemarin kita sudah ini ya, K sama dengan seperti S kan. Jadi saya bisa buat K sama dengan harga mutlak daripada S plus 2, ya, ini 2 ya, plus 2, kemudian dikalikan dengan S plus, ini berapa tadi 4 ya, ini berapa sih lupa, S plus 7, ya 7 sama 12. 7. S plus 12. Untuk apa? Untuk nilai S-nya sama dengan min 4,11. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Harga mutlaknya ini jadi min 4,11 dikurangi 2 ya. Jadi ya kan, jadi karena di sini negatif ya. Jadi 4,11 dikurangi 2 ya. Jadi ketemu 2,11 ya. 2. Kalau saya harga mutlak kan dikuadratkan keluarnya sama ya. Kemudian dikalikan 7 dikurangi 4,11. Ketemunya 2,89. Jadi caranya bisa seperti ini, 2,89. Nah, kemudian yang ini 12 dikurangi 4,11. Ketemunya 7,89. Kemudian tinggal kita kalikan, nanti ketemu hasilnya sama. Jadi bisa dua cara. Ya. Jadi kita kalikan 2,11 dikalikan 2,89, kemudian 2,11 dikalikan 2,89, kemudian kita kalikan lagi dengan 7,84 ya. 7,84. Ya, ketemu 47 ya. 48, itu ya, sekitar itu. Ya, hasilnya sama. 7,89. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada. Ya, hasilnya sama ya. Jadi bisa dua cara. Bisa kita gunakan ini masukkan ke persamaan karakteristik, atau juga kita gunakan rumus ini. Rumus ini kan kemarin sudah kita bahas ya. Kan nilai K sama dengan 1/GSHS ya ini. Nah ini kita bisa gunakan rumus ini ya. Karena di sini harga mutlak ya. Ini. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan berapa titik pada saat ya, berapa nilai pol ya daripada sistem kontrol tertutupnya pada saat nilai konstanta peredamnya 0,55. Jadi di sini diketahui konstanta peredam, dia minta dicarikan berapa nilai titik potongnya pada saat konstanta peredamnya 0,55. Jadi dia berada di posisi di mana? Jadi kalau kita lihat pada saat nilainya berapa nih? 0,55 itu ini. Konstanta peredamnya 0,55. Jadi dia berada di titik yang ini. Ya. Cara hitungnya, jadi kalau di sini kita lihat overshoot-nya 12,7, kemudian gain-nya 291. Ya.
G-nya 291. Kemudian titik potongnya ini min 3,04 sama 4,8 ya, 4, ya hampir sama nih. Tulisan konstanta peredam. Mungkin tadi hitungan koma-komanya ini agak ini ada pembulatan, tapi secara garis besar nilainya di sekitar 3, ya, sama 4, ya sama. Jadi di sini bisa kita hitung ya, ini ya. Jadi titiknya tadi untuk nilai theta, tetanya kan nilainya di sini. Ini nilai S-nya yang kita ingin cari pada saat nilai ini konstanta peredamnya 0,55 ya. Jadi di sini sudut tetanya. Jadi cos theta sama dengan nilainya sama dengan konstanta peredam. Karena di sini kan nilainya omega ya, di bagian real omega theta omega n. Sedangkan di sini omega d nilainya kan sama dengan omega n akar 1 min theta kuadrat. Jadi di sini kita tahu nilainya sama dengan theta. Ya. Jadi cos omega n cos theta omega n. Di sini omega n cos theta omega n. Jadi kita bisa tahu bahwa nilainya sama dengan theta. Cos daripada theta sama dengan theta. Nah, jadi otomatis nilai tetanya adalah arcus cos daripada nilai theta. Nah, kita masukkan di sini diketahui 0,55. Masukin arcus cos di 0,55 ketemu 56,63. Nah, kemudian titiknya kita misalkan di sini ada titiknya bagian real, yang ini bagian imajiner. Ya, ini bagian real karena nilainya negatif karena dia berada di kita ambil yang berada di sebelah kiri. Sedangkan yang ini nilai imajinernya. Dari sini kita tahu tangan theta otomatis nilainya kan omega, ya nilai omega bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Ya. Jadi omega nilainya ada theta tangan 56,63, jadi 1,52 theta. Kemudian ini persamaan karakteristik kita masukkan nilai omega-nya, yaitu 1,52 theta. Masukkan ke ini. Ini nilai S-nya sama dengan ini kan tadi. Nah, kemudian nilai omega-nya kita masukkan jadi ini. Yang ini real, ini ada nilai imajinernya. Nah, nanti ketemu bagian imajinernya seperti ini. Ketemu ini ketemunya kita masukkan nilai ini, ketemu ini persamaannya. Kemudian kita bagian imajiner kita sendirikan, bagian real kita sendirikan. Ketemu bagian imajinernya ini. Ketemu bagian imajiner ini, kemudian kita namakan, maka dari sini kita dapatkan nilai omega-nya, ya nilai theta-nya adalah 57,7414. Ini ada dua kan, karena angka 2. Kemudian theta yang kedua ini, nah, yang memenuhi adalah 3,0586. Ya, yang memenuhi adalah karena nilai yang ini 57,743 ini tidak memenuhi. Ya. Yang memenuhi adalah 3,0586. Ya. Karena apa? Karena tadi perpotongannya pada sumbu imajiner nilainya kan tadi berapa sih? Berpotongan dengan sumbu imajiner omega-nya kan 11. Jadi kalau saya ambil nilainya adalah ini 57, mesti di daerah sini. Ya kan? Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi dia memenuhi kalau dia di sini misalkan nilai ini apa damping rasionya tadi adalah 0,55, pasti dia berada di daerah sini di bawah dari 11 tadi. Jadi yang memenuhi ada 3,058. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Caranya sama, jadi tinggal masukkan aja rumus ini. Cos theta sama dengan konstanta peredam. Konstanta peredam yang kita sudah tahu, bisa di cos arcus cos ya, maka ketemu sudutnya, sudut theta-nya ketemu. Nah, kemudian misalkan ini bagian real, ini bagian imajinernya, tadi theta-nya sudah tahu, tinggal ini kita cari omega-nya. Ketemu dalam theta, masukkan ke persamaan karakteristik. Nah, di dalam persamaan karakteristik ini nanti ketemu karena ini ada real, ada bagian imajiner, maka nanti akan muncul bagian real dan imajiner. Nah, ini bagian imajiner kita nolkan, kemudian bagian real juga bisa kita nolkan. Ya. Kemudian dari sini kita dapatkan theta dalam pangkat 2 ya, maka kita bisa menghitung.
dari hasil hitungan ini kita bisa mengetahui mana yang memenuhi dan mana yang tidak. Kemudian kita kembalikan lagi setelah kita dapatkan nilai delta, kita dapatkan nilai omega. Jadi kita tahu titik potongnya di titik ini. Hampir di sini ada yang ditanyakan. Ya. Yang lain gimana? Yang lain kira-kira bisa dipahami? Tadi ngerti ya? Oh ya? Tadi ngerti ya kenapa yang diambil 3,0856 ya, tahu ya? Karena di sini nilai yang terpotongannya kan di titik 11. Jadi nggak mungkin kita ambil yang 57 yang di atas nilainya. Gitu. Saya lanjutkan lagi. Ya. Kita sudah tahu pada titik ini pada saat konstanta peredam 0,55 maka titiknya itu ya tadi ya. Nah, sekarang yang ditanyakan suruh gambarkan respon transien pada saat T nilai K-nya ini berada di breakaway point. Tadi di breakaway point nilai K-nya kan 48,11 ya, kita lihat di sini tadi di breakaway point nilai K-nya ya, ini nilai titik potongnya. Sedangkan kita masukkan nilai ini, kita dapatkan K-nya 48,11. Ya, 48,11. Maka kita masukkan nilai K-nya 48,11 di sini. Kemudian kita hitung transfer function dari sistem ini. Ini kan yang tadi kan open loop. Ini kita jadi memang di dalam kita bisa menggambarkan locus dari open loop. Nah, ini yang diminta gambar respon dari closed loop-nya. Ya, setelah kita masukkan nilai 48,11, kita dapatkan transfer function-nya di sini. Maka kita dapatkan responnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa dapatkan respon, bisa kita lihat dari akar-akarnya. Ya. Akar-akarnya ini pangkat 3, ada 3 akar. Akarnya semuanya adalah real dan berbeda. Ya. Ini akar yang pertama, kedua, yang ketiga. Akarnya real semua dan berbeda. Maka sistemnya sama seperti sistem yang overdamp, ya respon overdamp. Ini sistem overdamp. Di mana nilai steady state-nya 48,11 dibagi ini, ketemu 0,223. Kemudian untuk menghitung TS, ini sekitar nilainya untuk yang pakai yang overdamp ya. Nah, di sini kita ambil nilai yang dominan karena di sini ada pengaruh juga karena sistemnya order 3 ya. Maka yang kita ambil adalah titik yang paling ini, yang paling kanan, akar yang paling kanan itu ini. Jadi bisa kita lihat nilai konstanta peredamnya seperti ini. Jadi sekitar 0,1/4 saya ambil ya, sekitar 0,25 nilai T-nya. Kemudian tinggal kita kalikan, kita dapatkan TS-nya sekian, TR-nya sekian. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan. Dari saya masih belum ada itu. Oke, yang lain juga ya bisa ya dipahami dari contoh soalnya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang kita diminta, kalau yang kemarin tugas itu ini ya, ini agak saya rubah sedikit ya. Kalau yang tugas kemarin itu ini ya, saya buat di sini aja ya. Yang kemarin S per berapa ya? S plus 2 ya? Plus 4 ya kayaknya. Gini ya kemarin. Kayaknya sih. Di sini S plus 2, S plus 8 ya. Kayaknya gini ya kemarin ya. Coba saya bahas dulu yang ini ya. Nanti kemudian baru kita bahas yang ini. Yang ini. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, tadi kan kita sudah bilang bahwa ini bagian realnya, ya, ini bagian imaginary-nya.
Jadi saya buat J omega N. Ini atau gini aja. Nah, di sini kita lihat kan akarnya di bagian pol di min 2. Ini saya anggap min 2. Min 2. Kemudian min 4. Nah, min 4-nya ini. Ini K sama dengan 0. Yang ini adalah min 4. K sama dengan tak berhingga. Kemudian saya anggap aja di sini yang min 8-nya. Min 8. Untuk K sama dengan 0. Nah, ini kita bisa lihat bahwa daerah root locusnya otomatis kan di sini. Nah, daerah root locus kan dari sini ke sini. Ini daerah root locus. Kemudian yang ini ke sini menuju tak berhingga. Ini daerah root locus. Jadi otomatis nggak ada ini. Nah, ini ya. Titik potongnya nggak ada. Jadi ini dia sudah jalan. Nah, K menuju tak berhingga, kata berhingganya di ini. Karena di sini ada dua daerah root locus, ya. Daerah root locus yang pertama adalah ini, daerah root locus yang kedua adalah ini. Dia tidak ada perpotongan dengan sumbu real, tidak ada root locus. Yang ada garis asimptotiknya itu ini. Membentuk sudut berapa? Kalau kita lihat ya, titik potongnya ya, misalkan kita hitung. Garis asimptotik ya kita hitung nih. Jadi min 2, min 8, plus 4 bagi 1 ya. 2 dikurangi 1 ya. Bagi 1. Jadi berapa nih? Daerahnya 4, min 4, min 6 ya. Min 6. Membentuk sudut berapa? 2L plus 1 ya. 2L plus 1 dikalikan 180. Untuk L-nya 0 ya, 0 dan 1 ya, 180. Bagi 1. Jadi 0, 100, jadi sudutnya membentuk sudut 180 dan 3 kan 180. Jadi kalau kita lihat dia di daerah min 6 ya di sini ya, maka dia di sana. Ya, semua ada yang satunya lagi ke sana. Jadi semua arahnya ke sini. Garis asimptotik. Jadi ini garis asimptotiknya ini membentuk sudut 180 derajat. Ya, yang satunya lagi 180 derajat juga. Jadi ini garis asimptotik. Jadi dia nanti tidak ada di potongnya. Root karena root-nya ini dari 0 ke sini. Yang ini juga dari sini ke sini. Sampai di sini kira-kira paham kalau bentuknya seperti ini. Gambarnya ini ya nanti root-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Dari saya paham, Bu. Ya, yang lain gimana? Oke. Ya, saya lanjut yang ini aja ya. Nah, sekarang untuk contoh yang ini, ya, untuk contoh yang soal yang kedua, kita diminta menggambarkan root locus dari sistem, di mana kalau kita lihat di sini kan K0, K0. Jadi dari min 2 ke ini, di sini K-nya kan 0. Sedangkan K tak berhingganya kan di sini. Pasti di sini ada titik potong. Ya kan? Karena K0, K0. Kalau yang untuk yang ini. Ya. Jadi kalau untuk gambar yang ini, ya, open loop daripada sistemnya, ya. Di sini K min 2, K min 4, di sini K-nya 0 ya, karena dia akar di bagian bawah. Pasti ada titik potong di sini. Karena dia 0 kan menuju ke tak berhingga. Yang satu menuju ke tak berhingga, sedangkan yang tak berhingga lagi di sini. Ini menuju ke min 8. Karena akar daripada bagian ini apa, zero-nya ini ada satu, yaitu di min 8. Jadi min 8 ini nanti jadi tujuan akhirnya. Satunya lagi ke tak berhingga. Karena ini ada 2 akar, sedangkan di sini di atas hanya ada 1. Jadi 1 ke min 8, satunya lagi ke tak berhingga. Kira-kira paham ya? Nah, sekarang diminta kita untuk menggambarkan root locus, kemudian hitunglah breakaway point, ya, titik potong antara root locus dengan sumbu real pada berapa nilai K-nya. Kemudian hitung nilai K pada ini
konstanta peredam pada zeta 0,8 dan omega n 5,53. Kemudian disuruh gambar respon transient dari sistem kontrol tertutupnya pada saat damping rasionya 0,8, omega n-nya 5,53. Untuk inputnya ada fungsi unit step function. Ya, kira-kira dari ini ya. Jadi kita lihat sekarang ini tadi transfer function-nya untuk ini apa plan-nya ya, untuk open loop control-nya. Jadi di sini kita lihat min 2, min 4, min 8. Di sini K0, K0, kemudian kata berhingga. Jadi otomatis dari K0 ini dia nanti harus ada titik potong yang satu menuju ke ini kata berhingga, sedangkan K-8, sedangkan yang satunya lagi menuju ke kata berhingga. Ya. Ini karena di sini untuk kata berhingganya satunya di sini. Sekarang kita lihat benar nggak di situ kata berhingganya, kita gunakan ini garis asimptotik. Ya, ini. Jadi P untuk pole-nya ada 2, sedangkan serinya ada 1. Ya. Jadi P1-nya min 4, min 2, P2-nya Z-nya min 8. Otomatis di sini min 4, min 2 plus 8 dibagi karena ada 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1. Ketemunya 2. Jadi di titik 2 ini. Nah, dia membentuk sudut berapa? Karena ada 2 daerah rotopus ya, maka dia membentuk 0, 1. Nah, kita masukkan untuk 0 ketemu 180 derajat. Kalau 1 ketemu 540. Jadi 540 itu jadi kalau kita lihat nilainya juga 180 derajat. Ya. Nah, jadi 540 dikurangi 60 ya 180 derajat. Jadi di sini bisa kita lihat ya titik potongnya berapa. Dia pasti nanti akan berakhir di sini yang satunya ke min 8, satunya ke sini. Karena membentuk dua-duanya sudut 180 derajat. Titik min 2 ini. Ini titik berapa titik 2. Jadi sekarang kita mencari titik potong rod locus dengan sumbu real. Daerah rod locusnya kan ini. Min 2 sampai min 4, kemudian min 8 sampai berhingga. Daerah rod locusnya pada sumbu real. Karena yang ini kan berada di sebelah kiri daripada yang ganjil ya, jumlah dan zero yang ganjil. Di sini sudah 2, jadi ini bukan. Yang ini 3, ini daerah rod locus. Jadi kemudian kita menghitung titik potongnya atau breakaway point. Nah, tadi kan ini nilai K-nya adalah 1/, DSHS. Jadi S plus 4 kita balik ya nilai ini kan kalau mau mencari. Nah, DS per DT-nya ini kita balikkan karena K sama dengan 1/, DSHS. Ini jadi S plus 2 plus S plus 8 dibagi dengan dibagi S plus 8. S plus 4, S plus 2 dibagi S plus 8 dapat nilai K. Kita kalikan aja ini nilai K. K jadi ini. DS per ini, kemudian kita hitung, kita turunkan. Nah, kita turunkan nilainya jadi S kuadrat plus 16S ditambah 40 sama dengan 0. Dari sini kita dapat titik potongnya adalah di min 3,1 dan S2-nya min 12,9. Sekarang kita lihat memenuhi enggak dua-duanya atau salah satu. Kita lihat di sini kalau min 3,1 itu dia berada di antara min 2 sampai min 4. Jadi ini memenuhi. Dari min 3,1 ini memenuhi. Kemudian min 12,9 itu di sini. Kan dia yang memenuhi ke sini. Sampai berhingga memenuhi juga. Jadi dua-duanya ini memenuhi. Ya. Dua-dua titik ini memenuhi. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini dia memiliki jari-jari. Kalau kita lihat jari-jarinya ini sebesar di titik 8. Jari-jarinya yaitu 4,9. Jadi kalau dari min 8, ya ini kita anggap misalkan ini apa? Min 8 sebagai titik pusat ke titik min 3,1 kan ketemu 4,9. Yang ini juga 4,9. Jadi dia membentuk lingkaran. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya adalah 4,9. Yang ini min 4,9 karena simetri antara atas dan bawah. Sampai di sini ada yang ditandakan. Saya masih belum ada. Ya. Yang lain gimana?
Jadi saya angkat bisa ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan titik potong ini, ya, maka kita bisa menghitung nilai K-nya. Nilai K-nya bisa kita hitung dari masukkan nilai min 3,1. Ya, min 3,1 kita masukkan ke rumus ini, ketemu nilai K sebesar 0,22. Jadi caranya selain kita bisa guna masukkan nilai S ini ke persamaan ini, bisa juga kita gunakan tadi ya, K sama dengan ya, harga mutlak daripada S plus 4 ya, S plus 2 dibagi masukin nilai S-nya ini ya, kalau kita mau hitung yang 3,1, S-nya masukkan 3,1 bagi dengan harga mutlak S plus 8. Ini masukkan untuk setiap nilai S-nya. S 3,1 kita masukkan 3,1 ya. Ya, 3 masuk 3,1 nanti karena ini kan kalau ada bagian real, bagian imajiner kan akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Tapi karena ini semuanya real ya nilai itu sendiri yang keluar ya. Dalam harga mutlak jadi nilai positifnya. Ini juga sama. Kemudian nanti ketemu K-nya 0,202. Kalau kita masukkan S-nya min 2,9 ketemu 19,8. Bisa pakai rumus yang ini atau masukkan ke persamaan karakteristik. Ya. Nanti ketemu nilainya ini. Jadi di titik yang ini kita dapatkan nilai K-nya adalah 0,202. Ya, gen penguatnya. Sedangkan di sini dia gen penguatnya 19,8. Kenapa? Kalau kita lihat kan di sini K0 kan. K0 dia jalan dari sini. Dia jalan, di sini kan ketemu K-nya 0,202. Jalan lagi, kemudian sampai di sini. Di sini 19,8, kemudian di sini. Sampai ke tak hingga. Sedangkan kalau yang satunya lagi dari sini K0, kemudian ke K0,202, kemudian jalan sampai di K9,18, kemudian sampai di sini K tak berhingga. Seperti itu ya, jadi dia kita bisa buat ini jalannya ke sini, yang ini jalannya sampai ke tak berhingga. Sedangkan yang bagian bawah dari sini, ya, menuju ke sini, tak berhingga. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi ada dua daerah fokus. Ya. Mohon maaf Ibu, ingin bertanya. Iya. Berarti S-nya itu dimasukkan satu-satu ya Bu? Iya, satu-satu. Yang jadi kita pengen cari K, ya K pada saat di S yang ini, di titik yang ini. Berapa nilai K-nya? Masukkan di sini S-nya misalkan 4 dikurangi 3,1. Jadi ketemunya berapa? 0,9. 4 dikurangi 3,1 ya. Jadi ketemu 0,9, kemudian dikalikan 2 dikurangi 3,1, tapi karena di dalam harga mutlak ya diambil nanti harga positif ya. Kemudian yang di bawah juga. Kemudian ketemu nilai K-nya kan. Nah, ketemunya 0,202. Nah, kemudian kalau yang ini masukkan S-nya min 12,9 sama ini. Ya seperti itu ya yang atas. Terima kasih. Ya. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa juga langsung masukkan nilai S-nya ini ke persamaan ini, persamaan karakteristik. Kan nanti ketemu nilai K-nya. Itu kemudian saya lanjutkan ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai K dan berat dan juga nilai polnya, titik potongnya pada saat nilai konstanta peredam 0,8 dan omega n 5,53. Jadi di sini kita bisa menghitung ya rumus untuk nilai setanya kan tadi kan rumusnya ini ya. Ini nilai zeta, nilai ini bagian real zeta omega n. Sedangkan nilai omega n-nya kita anggap omega ya. Jadi kita bisa pakai itu rumusnya. Ini ya omega n-nya. Nah, jadi nilai zetanya nilai
sigmanya bagian real ada zeta omega n, sedangkan bagian imajinernya omega n akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ini diketahui nilai omeganya adalah 0,8, tinggal dikalikan aja ketemu bagian realnya ya. Kemudian omega n ini sama, ini diketahui, masukkan aja. Jadi ketemu zetanya 4,42, omega d 3,32. Paham ya sampai di sini ya, karena rumusnya ini. Kemudian setelah kita dapat nilai zeta omega n, ya ini titiknya otomatis kita tahu kan. Jadi titik pada saat nilai ini sama nilai ini, dia berada di min 4,42 plus C 3,32. Jadi kalau kita lihat posisinya di sini, yang tadi lingkarannya. Nah, di sini dia posisinya. Nah, kemudian kita masukkan persamaan karakteristik karena yang ditanyakan juga nilai K-nya. Jadi selain titik polnya, ya titik pol, ini titik. Nah, pada saat nilai ini, dia berada di titik ini, di pol ini, yaitu di min 4,42 plus C 3,32 di sini. Maka ditanyakan juga nilai K-nya berapa kilowattnya pada titik ini. Nah, maka kita masukkan ke persamaan karakteristik ini. Pada ini ketemunya 2,8. Bisa pakai cara seperti ini, bisa pakai K tadi ya. K S plus 4, S plus 2 per S plus 8 harga mutlak. Masukkan S-nya ini. Ketemunya nanti K-nya 2,8. Ya bisa cari sendiri aja ya. Kalau di dalam harga mutlak, kalau ada nilai real dan imajiner dikuadratkan ya. Kuadrat ini apa? Akar bagian real dikuadratkan ditambah bagian imajiner dikuadratkan. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari saya masih belum ada Ibu. Belum ada. Yang lain? Dari saya belum ada Ibu. Oke. Ya. Saya anggap yang lain semuanya bisa ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kemudian kita diminta menggambarkan responnya. Respon transien pada saat nilai konstanta peredamnya 0,8, nilai natural frekuensinya 5,53. Dengan input yang diberikan unit Stephenson. Nah, tadi kita sudah ini apa nilai pada saat itu apa titik ini nilai K-nya, jadi nilai K-nya 2,8 kan, nilai K-nya 2,8. Jadi kita masukkan 2,8 nilai K-nya. Jadi kemudian kita cari transfer function-nya itu ini. Ya. Jadi 2,8 dikalikan S plus 8 dibagi dengan ini ditambah dengan yang atas ya. Jadi ketemunya ini. Kemudian setelah kita dapat ini kita cari akar di bagian bawah untuk melihat responnya. Ternyata akarnya adalah kompleks konjugate. Ya, akarnya kompleks konjugate. Nah, maka di sini bisa kita lihat ada overshoot ya. Karena dia bentuk responnya pasti menyerupai underdamped, ada overshoot-nya. Nah, kemudian untuk menghitung nilai setting M-nya, ya, setting M-nya, ini kita bisa pakai rumus 4 dibagi akar bagian realnya. Akar bagian real ini 4,44. Nah, kita bagi. Ketemu sekitar 0,9. Jadi kalau kita lihat ini, sekitar 0,87-nya kita anggap 0,9. Ya, jadi sekitar 0,9. Kemudian ini untuk menghitung overshoot dan segala macam. Tadi pada saat nilai konstanta peredamnya 0,8, ini kan termasuk dia underdamped ya, karena konstanta peredamnya kan 0,8. Ya, seperti itu. Ini kalau kita lihat, di sini nggak kelihatan ininya. Kalau di sini tadi kelihatan ini damping rasio konstanta peredamnya 0,8. Overshoot-nya ada overshoot-nya 1,52. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Steady state-nya bisa dihitung ya langsung dari 22,4 dibagi 30,4 ketemu 0,7 nilai steady state untuk output-nya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada ya?
Oke, lanjut ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kita lihat di sini kan akarnya kompleks konjugat ya. Kompleks konjugat pasti ada karena dia di bagian bawah, yaitu di bagian pol, otomatis nanti ada sudut keberangkatan atau sudut levatur. Ya, karena dia ada kompleks konjugat. Nanti dia salah satunya berakhir di S sama dengan min 1. Jadi ada 2 akar. Jadi kalau di sini kita lihat ya, sketch fokus pada kontrol sistem kita disuruh menggambarkan. Kemudian katakanlah breakaway point pada ini apa? Jadi titik potong antara fokus dengan sumber real. Kemudian berapa nilai K-nya? Kemudian berapa nilai K pada saat S-nya min 1,5. Kemudian dapatkan sudut berangkatnya. Kemudian tentukan pol dan nilai K ya pada overshoot 1% dan omega n 1,6. Jadi ditanya pada overshoot 1% dan omega n sama dengan 1,6. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan respon transient daripada sistem yang dalam kondisi closed loop tadi pada overshoot 1% dan omega n-nya 1,6. Dengan input adalah limit difference pada nilai K ini yang otomatis ya di E. Sekarang coba kita gambarkan rod locus dari sistem tersebut. Nah, ini kita lihat kan akarnya kompleks konjugat. Yang satunya min 1. Ya. Jadi otomatis karena di sini nilainya adalah K0 ya. Ya kan di sini kompleks konjugatnya min 1 plus minus C1 ya, yang akar ini. Nah, ini untuk K sama dengan 0 ya. Ini min 1 ya, min 1. Ya, kalau saya gambarkan di sini min 1 untuk K ini ya. Sedangkan min 1 C1 ini C1 nya ya, anggap di sini C1 ini untuk K0 ini C1 deh. C1 yang ini min C1 ya, ini ya untuk K yang 0 positif negatif C1 ini tanda begini ini ya. Kemudian yang satu ya pasti kembali ke sini, yang satunya ke sini tak berhingga karena di atas hanya ada satu akar saja. Nah, kemudian kita supaya bisa menggambarkan mau akar tak berhingganya itu gimana? Kita pakai bantuan garis asimptotik. Kita hitung titik potong garis asimptotik dengan sumber pakai rumus ini ya. Jadi min 1 plus C1 ya, min 1 min C1 ya, kemudian ditambah 1 ya. Jadi ini K1 positif, 1 negatif, otomatis kita coret, kita hitung yang real aja ya. Ngerti ya kenapa nggak saya masukkan? Karena seharusnya kan min 1 plus C1, min 1 min C1, ini kan yang imajinernya saling meniadakan. Kemudian saya tambah dengan 1. Dibagi 2 dikurangi 1 ya. Jadi min 2 ditambah 1 min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Jadi titik potongnya di min 1 ya ini. Membentuk sudut berapa? Karena ada 2, membentuk sudut 180 derajat dan 40. Jadi membentuk sudut 180 derajat otomatis ke sini kan. Jadi ya di sini 180 derajat ada 2 gitu. Jadi sama kayak yang tadi ya, sama kayak kasus yang soal sebelumnya. Jadi otomatis daerah garis asimptotiknya itu ini. Garis asimptotiknya. Yang satu menuju ke tebat hingga, yang satu menuju ke min 1. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Karena rod locus itu selalu berjalan dari pol menuju ke zero. Kalau polnya zeronya hanya ada 1, ya 1 ke titiknya itu yang ada di zero tadi, sedangkan yang satunya lagi karena nggak ada, pasti ditambah hingga. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya anggap bisa ya. Karena hampir sama kasusnya kayak tadi. Jalan ya. Langsung lagi. Oke.
Nah, kemudian sekarang kita cari titik potong rod locus dengan sumbu real, ya, dengan sumbu real. Jadi kat DK per DS. Tadi kan S plus 1 per S kuadrat plus 2S saya balik ya. Jadi S kuadrat plus 2S plus 2 per S plus 1. Nah, ini kita turunkan terhadap S, ketemunya ini. Jadi nggak saya iniin ya, karena saya rasa semua sudah paham cara menurunkan. Jadi U per V, kalau kita turunkan jadi U aksen V min V U aksen ya per V kuadrat. Ya. Jadi tidak saya bahas. Ketemunya nanti S kuadrat plus 2S sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa S-nya saya keluarkan, jadi ketemu S1-nya 0, sedangkan S2-nya adalah min 2. Jadi yang memenuhi yang mana? Kalau 0 kan di sini, tadi kan, min 1 kan di sini, ya kan? Di sini kan min 1. 0 di sini otomatis nggak memenuhi kan? Karena daerah rod locus kan dari min 1 menuju tak berhingga di sini kan? Karena ini kan nilainya 1. Nah, 1 dia di sebelah kiri dari jumlah pol yang zero yang ganjil. Paham ya daerah rod locusnya itu ini. Jadi yang memenuhi otomatis di titik min 2. Ya, min 2. Jadi dari 0 ini kita lihat dia ke min 2, kemudian ke tak berhingga, ke titik min 1. Sedangkan di sini dari 0 ke min 2, kemudian menuju ke tak berhingga. Nah, sekarang kita lihat ini apa? Berapa nilai K ya pada saat nilainya di min 2. Ya, di titik potong tadi rod locus dengan sumbu imajiner. Nah, maka kita bisa menghitung ya nilai K-nya itu kita masukkan ke persamaan karakteristik. Nilai S-2 masukkan ke persamaan karakteristik tadi. Maka kita dapatkan nilai K-nya sama dengan 2. Kita dapatkan K-nya sama 2. Jadi kalau kita pakai MATLAB juga kita lihat di sini ketemu K-nya 2 pada titik min 2. Ya. Kemudian damping rasionya 1 ya di titik potong rod locus dengan sumbu real, damping rasionya 1. Kemudian untuk menghitung nilai K ya nilai. Jadi kalau kita lihat di sini jalannya dari sini ya dari K0 kemudian ke K sama dengan 2 sampai ke K tak berhingga sama di sini. Sedangkan kalau yang ini dari sini dia jalan ke tak berhingganya di sini. Sekarang pada titik min 1,5. Min 1,5 itu kan di sini. Nah, di sini kan. Kita cari berapa nilai K-nya. Nah, nilai K-nya otomatis di sini kalau di sini 2, otomatis harus lebih besar 2 kan? Karena di sini kan tak berhingganya di sini. Ya. Jadi kita masukkan ke persamaan karakteristik ya. Maka kita dapatkan pada saat di titik min 1,5 ketemu K-nya 2,5. Jadi otomatis harus lebih besar dari sini. Karena dia belum tak berhingganya di sini. Dia min 1. Sampai di sini bisa dipahami atau bagaimana? Masih belum ada yang tanya. Bisa ya. Oke, kalau gitu saya anggap bisa ya. Kemudian setelah itu juga ini sudah dapat ya 1,2 ini. Ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita menghitung sudut Dekartur. Nah, untuk menghitung sudut Dekartur kan rumusnya ini 180 derajat ditambah dengan jumlah semua sudut yang ada pada zero ya dikurangi jumlah sudut yang ada pada polnya. Jadi kita lihat di sini ini zero-nya yaitu di titik min berapa di sini? Min 1 ya kayaknya tadi. Min 1 saya lupa. Min 1. Iya, min 1. Nah, min 1 ini zero ya ini zero-nya. Sedangkan polnya itu ini, min 1 plus C1, min 1 min C1. Nah, sekarang yang saya amati di sini dulu, saya mau lihat menghitung keberangkatan di titik min 1 plus C1. Jadi untuk S, saya buat di sini ya. Saya buat untuk S sama dengan min 1 plus C1.
Ini otomatis sudutnya, ini rumusnya 180 derajat plus jumlah sudut pada zero. Nah, zeronya kan ini. Nah, dari zero min 1 ini ke titik min 1 ini, sudutnya berapa sih? Dari min 1 ini ke titik yang ini. Berapa sudutnya? Membentuk sudut berapa? 90 kan? Dari min 1 ke min 1 yang sini. Membentuk sudut 90 kan? Jadi saya buat plus 90. Ya, karena polnya kan di sini. Zero-nya. Ya, ini kan zero. Nah, sedangkan pol kan satunya lagi di sini. Min 1, min C1. Nah, ini juga ke sini dia. Membentuk sudut berapa? 90 kan juga. Jadi min 90. Jadi otomatis 180 derajat plus 90 min 90 bisa coret. Tinggal sudut berangkatnya adalah 180 derajat. Jadi dia sebenarnya sudut berangkatnya itu ini. Dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, ini dia, 180 derajat. Ini kita tarik garis lurus, dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, ini dia tarik. Nah, yang ini, kalau yang ini sudutnya 180 derajat, yang ini min 180 derajat. Nah, sehingga bisa kita buat gambarnya seperti ini. Ini sudah ada lurus. Yang ini juga lurus 180 derajat. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan ya, untuk menghitung sudut teratur. Dari saya masih belum ada. Iya. Yang lain juga ya, saya harap bisa juga. Ini jadi kita sudah bisa menghitung pakai langsung rumus yang ada, yaitu untuk sudut keberangkatan 180 derajat ditambah jumlah semua sudut yang ada pada zero. Kalau di sini zero-nya ada 2, maka yang zero satunya lagi juga kita hitung. Misalkan di 0 ya, misalkan. Yang di 0 itu juga kita hitung. Nah, sudutnya dia membentuk sudut berapa? Kita hitung. Nanti tinggal kita jumlahkan. Sudut yang ini ditambah dengan sudut yang ada ini ke titik ini. Nah, untuk pol juga mungkin di sini ada juga di sini misalkan. Ya juga kita hitung kemudian kita jumlahkan. Ya. Jadi ini maksudnya jumlah semua sudut yang ada pada zero, jumlah semua sudut yang ada pada polnya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya, yang D, ini hitunglah pol dan nilai K pada overshoot 1% dan natural frekuensinya 1,6. Nah, jadi rumus untuk ini apa? Untuk menghitung overshoot kemarin kan kita sudah bahas ya waktu ini overshoot ya, persentase overshoot kan rumusnya E pangkat min ya zeta per akar. Waktu kita belajar underdam, zeta kuadrat min 1 dikalikan dengan I, ya kan? Nah, ini kalau kita mau menghitung nilai P-nya, ini ada overshoot-nya dalam persentase, maka rumusnya jadi seperti ini. Ya. Kan kemarin kita sudah belajar ya untuk menghitung overshoot sama dengan eksponensial dari min zeta per akar zeta kuadrat min 1 dikalikan I. Ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai P, ini diturunkan ini karena pangkat eksponensial ya, maka kita dapatkan bentuknya jadi seperti ini. Jadi harga mutlak daripada ln persentase overshoot ya dibagi dengan akar P kuadrat ya ditambah ln daripada overshoot. Ya. Sama dengan ini kita tinggal hitung overshoot-nya diketahui tadi 1%. Jadi 1% jadi 1 dibagi 100 ya, kemudian kita hitung ln-nya. Kalau nilainya negatif kita ambil yang positif karena di dalam tanda harga mutlak. Ketemunya 4,6. Ketemu 4,6, ya ini juga sama. Pi kuadrat dari Pi ini 3,9 3,19 ya. Ya 3,14 ya. 3,14 kemudian dikuadratkan ditambah dengan ln kuadrat 0, ini kan tadi 1%, 0,01 ya
dilongkan, ya, dilongkan. Kemudian dikuadratkan. Ini ketemunya setelah kita tambah dengan pi kuadrat 3,14 dikuadratkan, kemudian dikeluarkan dari akar, ketemunya 5,57. Nah, ini tinggal dibagi, ketemunya 0,83. Ketemu 0,83. Kemudian kita umpamakan nilai S itu kan sama dengan nilai pi bagian realnya ditambah bagian imajinernya. Nah, rumusnya kan ini. Ya, kita sudah tahu nilai pi-nya, omega n-nya juga sudah tahu, bisa kita hitung. Omega d-nya, imajinernya juga bisa kita hitung. Jadi dari sini kita dapatkan titik ini. Ya, jadi pada titik ini dia memiliki overshoot 1% dan omega n-nya 1,6. Jadi kalau kita lihat di sini frekuensinya 1,6, kemudian overshoot-nya ini 0,09, sekitar 1%. Sekitar 0,09, ya 1%. Jadi kita bisa dapat, kemudian di titik ini kita bisa berhitung nilai berapa nilai muatnya. Masukkan ke persamaan karakteristik, kemudian pada saat S-nya ini, ya, maka kita dapatkan K-nya 0,76. Ini 0,76. Kita dapatkan 0,76. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Tadi yang overshoot-nya itu yang 0,9 dari mana ya? Yang mana? Yang overshoot. Iya, 0,9. 0,9. Ini di sini. Overshoot. Ini ada tulisan overshoot. Berarti tetap gitu ya, Bu? Enggak, ini overshoot ini saya cari pakai MATLAB. Tapi di sini diketahui overshoot-nya 1%. 1% kalau 1 saya bagikan 100 kan sekitar 0,01, ya kan? Di 0,01. Ini kalau di sini kalau kita lihat. Baik, terima kasih. Iya. Nah, ini 0,9, ini sekitar 1 ya saat ini karena ini udah dalam persen. Iya. Ini pakai MATLAB nih. Ini kalau hitungannya itu ini manualnya. Ini MATLAB. Saya bandingkan cocok nggak nilainya di titik ini tadi. Di titik min 1,33 plus di 0,9 itu benar nggak overshoot-nya 1%, omega n-nya 1,6. Ya di titik ini. Ini saya gunakan MATLAB, saya lihat ternyata sama. Ya seperti itu yang membuat. Iya, terima kasih. Ya. Itu yang lain gimana? Bisa ya, Vinka? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan kita materi kita. Nah, kemudian gambar responnya. Ya, gambar responnya ini pada saat tadi overshoot-nya 1%, omega n-nya 1,6, tadi kan kita ketemu nilai K-nya 0,76 ya. Jadi kita masukkan K-nya 0,76. Ini. Kita hitung transfer function-nya itu ini. Ya, bisa ya hitung transfer function kan sudah biasa ya. Kemudian setelah itu kita bisa cari akarnya di bagian bawah. Kita cari akar di bagian bawah, ternyata kompleks konjugate. Ternyata kompleks konjugate. Ini ketutupan ini di sini sama ini gambarnya nggak kelihatan. Jadi di situ. Kemudian dari sini pasti kalau kompleks konjugate itu kan pasti underdamp kan, bentuk responnya underdamp, ada overshoot ya. Di sini ternyata benar ada overshoot. Tadi juga kita bisa lihat kan ada overshoot 1%. Sekitar ini kalau kita gambarkan
ada pengaruh ini 1,7 ya nggak pas ya. Jadi sekitar 1% yang kita anggap ya. Kemudian nilai ini apa? Puncak amplitudonya 0,323, kemudian nilai steady state-nya bisa kita dapat 0,76 dibagi 2,76 sekitar 0,275. Ini 0,275. Kemudian setting time-nya bisa kita hitung 4 dibagi dengan akar bagian imajiner. Ketemu sekitar 2,9, yaitu sekitar 3 detik. Sebagai ini sekitar 3 detik. Nah, sekitar 3 detik. Itu. Jadi kita bisa ini apa? Jadi kalau misalkan ada soal, kemudian kita diminta menentukan pole pada saat underhand sekian, overshoot sekian, dengan nilai konstanta per jam sekian, kita bisa ya menentukan posisi daripada pole-nya itu di mana. Nah ini juga nanti bermanfaat pada saat kita pengen misalkan di soalnya itu diketahui tentukan nilai berapa sih overshoot pada saat overshoot sekian itu dia berada di daerah mana, itu di daerah fokus gitu. Jadi kita bisa tahu oh nilai K-nya sekian. Biasanya kan kita juga pengen oh nanti ternyata waktu kita buat suatu sistem data rancang ternyata menghasilkan overshoot terlalu besar, misalkan 5%. Kita masih memperbolehkan kalau overshoot-nya 1%. Jadi kita bisa tahu nilai K yang harus kita gunakan, misalkan seperti itu. Itu dari saya. Materi kita untuk Rotlotus saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang Rotlotus? Nanti minggu depan, ya. Mesti ditanya Bu. Iya. Ini mau bertanya yang nomor 2 sebelum ND. Slide. Nomor 2 ya, nanti dikasih tahu. Nah itu. Ada S-min 4,2 plus imagine R 3,32 jadinya 10. Itu gimana itu? Ini kan diketahui ini ya. Hitung nilai K dan pole pada konstanta per jam sekian, natural frequency sekian. Rumusnya kan ini. Masukkan aja, ini udah ketahui berapa 0,8. Ini 5,53, tinggal kita kalikan ketemu nilai realnya sekian. Omega N-nya ini rumusnya. Omega N akar 1 min zeta kuadrat, ya kan? Ini waktu kalau ada ini kan termasuk bagian dari respon over Dem kan. Rumusnya kan kita sudah belajar waktu belajar respon transient dulu. Nah, maka masukin omega N-nya 5,53 akar 1 min konstanta peredarannya juga dari ketahui 0,8. Kan ketemu nilai bagian imajinernya. Masukkan di sini. Jadi kita dapat nilai S kondisi ini adalah di min 4,42 plus minus J 3,32. Itu ya, yang ditanyakan. Iya, yang ditanyakan itu. Iya, kira-kira bisa dipahami. Paham ya? Nggak ada respon. Ya. Nah, ini kita hitung secara manual seperti ini ya. Jadi kita ketemunya di min 4,42 plus minus J 3,32. Kalau kita lihat pakai software MATLAB, ini gambar Rotlotusnya. Ini kita lihat pada saat nilai konstanta peredamnya. Damping rasionya 5,53 itu ini. Ya. Kemudian nilai konstanta peredamnya ini 0,8. Kita dapatkan pole-nya sekian. Ini pole-nya. Yaitu di min 4,42 plus 3,32. Sedangkan kin-nya, kin penguatnya 2,81. Ya sama kayak yang kita hitung. Ya seperti itu kira-kira. Ini kalau saya gunakan software MATLAB untuk menggambarkan Rotlotusnya, kemudian saya lihat ada overshoot sekian, benar nggak di titik ini? Ternyata benar, ya, sesuai dengan hitungannya secara manual.
Ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Vinka ya? Ya, tadi cara mencari total sudut itu masih belum paham, Bu. Total sudut. Yang ini ya tadinya. Ini ya maksudnya. Ini ya. Yang ini. C itu, Bu. Ya. Jadi di sini kan kalau untuk menghitung sudut, ya sudut keberangkatan itu kan di sini. Kita pengen buat kok bisa gambarnya ini. Nah ini kita harus mencari sudut keberangkatan. Nah, rumus untuk menghitung sudut keberangkatan ini 180 derajat ditambah jumlah sudut-sudut yang ada pada zero dikurangi jumlah sudut-sudut yang ada pada pol. Nah, di sini kalau kita lihat kan tadi transfer functionnya kan ini, ya, ini transfer functionnya. Nah ini kan, jadi K S plus 1, S kuadrat plus 2S plus ini. Ini kan nilainya ini, min 1 plus minus C1. Sedangkan yang ini min 1. Jadi saya bisa buat, ya. Nah ini polnya adalah di min 1, zeronya di min 1, sedangkan polnya adalah di min 1 plus C1, di min 1 min C1. Jadi yang ini yang pol, sedangkan zero yang ini. Nah, sekarang saya pengen melihat sudut keberangkatannya berapa di titik ini. Maka saya lihat di sini nilai polnya yang mana. Ini kan yang ada, ini adalah nilai zero, ini nilai pol. Kan hanya ada dua tadi kan. Nah, jadi di sini saya hitung ke sini. Saya tarik ya. Saya tarik dari nilai zero-nya ini. Saya tarik. Membentuk sudut berapa sih dia ini? Otomatis kan kalau kita tarik kan ini dari pol ya, dari zero, saya ke pol ini. Membentuk sudut berapa ini? 90 kan? Ini sudutnya kan 90. Iya kan? Nah, maka di sini saya buat 90 karena zero-nya hanya ada satu. Saya buat jadi 90. Nah, kemudian untuk yang ini satunya lagi saya tarik ke sini juga. Karena di sini min 1 min C1 ya ini kan otomatis juga membentuk sudut 90. Maka di sini plus 90 karena sudutnya hanya ada satu, yang ini polnya juga min 90. Jadi tinggal saya coret aja. Jadi dia hasilnya sudut keberangkatannya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita lihat ini sudut keberangkatan 180. Dia sudut keberangkatannya. Ini jadi nilainya kalau kita lihat dari sini 180 derajat. Seperti itu ya tadi. Vinka ya tadi yang tanya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami Vinka? Tadi kayaknya Alia ya. Alia maksudnya belum Ibu, maksudnya belum ada yang ditanyakan gitu Alia ya. Oke. Tadi Frik juga ini apa? Ada yang mau ditanyakan nggak Frik? Oke, nggak ada ya. Jadi semuanya paham ya yang saya jelaskan ya.
Jadi karena materi kita untuk rod locus selesai, jadi nanti minggu depan kita bahas tentang metode yang baru, yaitu respon frekuensi ya. Ini kemudian ada soal lagi, kayak ini responnya. Ini ya tadi sudah ya respon ini. Nah, ini ada beberapa soal. Mungkin bisa dijadikan latihan, dikumpulkan ya, dikerjakan sekarang, jangan kita masih ada waktu ya. Kita kan sampai jam 10.30 ya, mungkin dikerjakan. Nah, ini ada, kemudian soal yang kedua juga ada ini. Ada 3 soal. Ini aja deh, yang dikerjakan nomor 2 aja deh, dikerjakan sekarang, kemudian dikumpulkan. Jadi minggu depan nanti kita masuk ke materi yang baru, yaitu respon frekuensi. Jadi untuk sekarang saya cukupkan dulu ya, dikerjakan, nanti kemudian dikumpulkan ya. Yang soal nomor 2, sama 3 deh, 2 aja, 2, 3. 2 dan 3.